Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 4 karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yesus Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Semoga di pagi hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan doa saya, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus mengikuti langkah-langkah hidup kita dalam kita beraktivitas, dan semangat pagi, semangat Roh Kudus, semangat firman senantiasa menyertai kita sehingga kita tetap bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau berlari kepada tujuan kami yang sebenarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dua ayat dari Filipi 3 ayat yang ke-13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi yang kulakukan aku merupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tema saya di dalam ayat ini, berlari-lari kepada tujuan. Jadi seorang pelari dia harus berlari kepada tujuan. Kalau dia tidak sampai garis finish, ya kalah. Ya, ataupun sampai ke garis finish tapi ada orang yang mendahului, kalah. Jadi orang yang dalam lomba lari itu siapa yang paling cepat, dia yang menang. Dalam kehidupan rohani kita, kata Paulus, dia berlari-lari kepada tujuan yang sesungguhnya. Kita punya tujuan masing-masing dalam hidup ini. Tapi apapun tujuan kita dalam kehidupan ini, untuk meraih masa depan yang hilang gemilang, memperoleh kehidupan yang layak dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang harus kita sadari, ada hal yang paling penting, berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi itu. Nah, dari sini saya mengajukan pertanyaan, apakah tanda-tanda orang yang berlari kepada tujuan? Tanda-tanda orang yang berlari kepada tujuan menurut Filipi 3 ayat 13-14 adalah dapat melupakan apa yang di belakang kita. Seperti Paulus dapat melupakan apa yang ada di belakang. Kita tahu dia penyesah umat Tuhan, penyiksa umat Tuhan, pengejar umat Tuhan, sampai dia mendapat mandat untuk membunuh pun tidak ada masalah. Dan itu terjadi ketika dia mau melakukannya di Damsyik. Sebelum Damsyik, Tuhan bertemu dengan dia. Bukan dia bertemu dengan Tuhan, tapi Tuhan mempertemukan dirinya dengan Paulus. Dan pada akhirnya di jalan menuju Damsyik itu dia mengalami pertobatan. Dan kemudian dia saat ini saat itu setelah dia menerima Tuhan dalam kehidupannya, dia melakukan apa yang terbaik dalam hidupnya, walaupun harus bertapa selama lebih kurang 3 tahun di tanah Arab untuk kehidupan yang dimana dia mau menyatakan kehidupan di dalam Tuhan. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa manusia itu
eh, punya latar belakang yang buruk, ya. Kalau rata-rata manusia itu diukur dari standar Allah, tidak ada seorang pun yang benar. Semua telah berdosa. All have sinned and fall short of the glory of God. Jadi semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jadi yang pertama harus dapat melupakan yang di belakang kita, apapun latar belakang kita, supaya masa kini kita dapat bergerak melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin kita akan melakukan perenungan yang panjang, tetapi saya mau katakan kepada kita, kita harus bergerak dari latar belakang kita yang tidak berkenan itu. Seperti Paulus, pada akhirnya dia melakukan yang terbaik, pilihan yang terbaik dalam kehidupannya. Yang kedua, kata firman Allah adalah dapat mengarahkan diri ke depan, melihat masa depan yang gilang gemilang. Ya, dia memang harus bekerja memenuhi kehidupannya. Dia harus melakukan pelayanan yang begitu luar biasa dari satu negara kepada negara yang lain, atau dari kota ke kota yang lain. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana pelayanannya yang begitu luar biasa, karena dia mengarahkan dirinya ke depan, ya. Dan itu dia lakukan di dalam kesabaran tingkat tinggi, dalam ketekunan yang sangat luar biasa. Walaupun Alkitab katakan kalau mau lihat penderitaan dalam pelayanannya, bagaimana dia mengalami banyak penderitaan, disesah 5 kali, setiap kali sesahan 39 kali atau kurang satu. Sesah itu hukuman bangsa Romawi yang dijalankan itu 40 kali. Jadi dia tidak layak, merasa tidak layak, dia dikurangi satu. Sama seperti Petrus kan, ketika dia mau mati disalib, dia tidak mau seperti Yesus, dia mau terbalik. Dan demikian Paulus ini, dia didera, dia melempari batu, dan ada banyak di dalam 2 Korintus 11 itu. Kita bisa melihat pengalaman perjalanan yang begitu sensasional. Tetapi apakah itu merupakan sebuah kebanggaan bagi dia, ataukah merupakan kesombongan bagi dia? Tidak. Atau apakah dia menyerah dalam pelayanan itu karena situasi dan kondisi? Tidak, melainkan dia semakin berapi-api di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, melihat masa depan di dalam terang firman Allah, melihat masa depan di dalam kehidupan, itu akan membuat kita berada pada jalur yang benar. Dan segala perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, itu selalu berada di dalam terang firman Allah. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang percaya melihat ke masa depan, bukan hanya masa depan yang ada, tetapi masa depan yang tidak kelihatan itu, masa depan yang tidak kelihatan itu. Dan itu sebabnya ketika engkau mengarahkan ke depan, apapun yang Tuhan anugerahkan kepadamu di masa kini, ya, ucapan syukur. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan dalam hidup ini, supaya kita mengingat yang ketiga, bahwa ada hadiah, dapat hadiah upah dari Tuhan. Jadi di dalam mengarahkan diri tadi, yang kedua tadi, dalam mengarahkan diri itu perlu ada ketekunan, perlu ada komitmen, perlu ada iman yang terus menjaga kehidupan kita di dalam perjalanan hidup ini. Dan yang terakhir, dapat hadiah upah dari Tuhan. Jadi ketika kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, atau sebagai orang-orang yang telah mengarahkan ke depan, bukan hanya masa kini, tapi juga kepada masa depan, untuk mendapat panggilan surgawi itu, untuk dapat hadiah mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan lain sebagainya.
Jadi kita sebagai orang yang percaya, berlari kepada tujuan itu bukanlah sesuatu yang sulit, ya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, itu sebabnya tanda-tanda orang yang berlari kepada tujuan dapat melupakan yang di belakangnya, dapat mengarahkan diri ke depan, dan dapat hadiah kalau dia setia dan hidup berkenan kepada Tuhan, dan hidup benar dan hidup taat di hadapan Tuhan. Paulus mempertahankan kebenaran di dalam Tuhan, walaupun pada akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya, bukan mengakhiri hidupnya. Ya, Paulus diakhiri hidupnya, dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Demi mempertahankan imannya, demi mempertahankan Kristus, dia hidup dalam kebenaran, dia tidak mau berkompromi dengan dosa, apalagi dengan Kaisar Nero yang jahat dan kejam itu. Tetapi dia sudah tahu bahwa panggilan di bumi ini selesai, maka dia mendapatkan mahkota kehidupan, sebagaimana dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 itu. Dia setia, dia hidup benar, dia hidup taat, menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupannya. Berlari kepada tujuan membuat kita dapat bertahan dalam hidup. Berlari kepada tujuan membuat kita hidup benar, menjaga kehidupan dalam kekudusan dan dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang percaya yang berlari kepada tujuan yang sebenarnya. Bukan hanya tujuan masa kini, tapi ada yang jauh lebih penting ketika kita berlari-lari kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu panggilan surgawi. Semoga kita mengarahkan diri kepada hal ini, dan semoga kita bertemu, kalaupun kita belum bertemu di surga satu kali. Oh itu Pak Simon yang berkhotbah berlari-lari kepada tujuan. Saya ingat betul khotbahmu. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berlari kepada tujuan karena ada sesuatu yang indah di sana, ada sesuatu yang mulia, ada yang sesuatu yang lebih berharga dari hidup ke dunia ini, Bapa di surga. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit ini, percaya kepada Tuhan, engkau akan disembuhkan. Saya bukan hanya berkata, tetapi saya telah menghidupi kehidupan ini. Di dalam ketika saya sakit, saya mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari arahkan tangan kepada Tuhan dan kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur Yesus, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang letih lesu, beban berat dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kau mau mengalami kelegaan, datang pada Tuhan, dan Tuhan akan menolong. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Kami tahu apa itu beban berat, kami tahu apa itu penderitaan, kami tahu apa kesusahan, kami tahu apa kesulitan, kami tahu masa-masa kekurangan. Tetapi Bapa di surga, arahkanlah matamu kepada mereka-mereka yang memohon pertolongan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah mereka mempermuliakan Engkau karena kebaikan, di mana Engkau menolong mereka, menyatakan kuasa dan kasih-Mu untuk mereka nikmati, dan mereka bisa berbagi kasih dan kuasa-Mu yang mereka telah alami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita tetap makan Tuhan. Berikan buah sulungmu yang terbaik kepada Tuhan. Buah sulung bukan hanya berbicara soal uang, tapi waktumu juga perlu kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kalau Anda ingin berbuat sesuatu kepada Tuhan melalui untuk Tapanuli Berduka, ada nomor-nomor rekening yang ada di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya mau mengatakan mantap, mantap, mantap.